Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat bolen pisang yang rasanya premium. Bagian dalamnya empuk dan kulit luarnya crunchy dan berlapis-lapis. Pokoknya enak banget ya. Ini tahan sampai 5 hari di suhu ruang. Bolen ini rasanya enak walaupun sudah beberapa hari di suhu ruang. Jadi ini cocok banget untuk ide usaha atau ide jualan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buat sama-sama. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, saya buat bahan A-nya atau disebut oil ducks. Siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 100 gram margarin. Di sini saya mix dengan butter, lalu aduk-aduk dengan spatula sampai tercampur rata dan berbulir adonannya. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk kembali. Lanjut uleni dengan tangan asal tercampur rata saja, tidak perlu terlalu ditekan-tekan. Kalau adonannya sudah tercampur rata, lalu bulatkan seperti ini dan bungkus dengan plastik wrap dan simpan di chiller. Selanjutnya saya buat adonan water dough-nya. Saya gunakan wadah yang sama. Selanjutnya masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 50 gram gula halus. Kemudian tambahkan 110 gram margarin yang saya mix dengan butter. Aduk-aduk sebentar. Kemudian ini diaduk-aduk dengan garpu sampai margarinnya hancur dan tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 ml air. Setelah itu ini saya aduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Setelah itu uleni dengan tangan pelan-pelan saja sampai semua bahan tercampur rata. Uleni perlahan, tidak perlu terlalu ditekan agar nanti hasil kulit bolennya tidak keras. Kalau semua sudah tercampur rata dan teksturnya seperti ini, lalu bulat-bulatkan dan kemas di plastik wrap dan simpan di chiller selama 15 menit. Setelah 15 menit, ambil bahan A atau oil dough-nya.
Setelah dikeluarkan dari chiller, lalu potong menjadi 4 bagian sama rata. Lalu ambil satu bagian, panjangkan seperti ini dan bagi menjadi 5 bagian sama rata, atau kalau ditimbang kira-kira 20 gram. Kemudian bulat-bulatkan dan sisihkan di wadah. Lakukan sampai selesai. Untuk adonan B, waterdogs-nya sama dibagi menjadi 4 bagian sama rata seperti tadi. Jadi bahan A dan bahan B-nya harus sama jumlahnya. Lalu ambil satu bagian, lalu bentuk memanjang dan bagi kembali menjadi 5 bagian sama rata. Kalau ditimbang kira-kira 26 gram. Kemudian bulat-bulatkan seperti ini dan simpan di wadah seperti ini ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Oh ya teman-teman, untuk semua bahan sudah saya tulis lengkap di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik di bawah judul. Nah, ini dia adonan A dan B sudah saya bulat-bulatkan. Selanjutnya ambil satu adonan B atau waterdogs-nya, lalu pipihkan seperti ini. Kemudian taruh adonan A atau oil dogs-nya, kemudian tutup dan lipat-lipat seperti yang ada di video. Kemudian tekan-tekan dan pipihkan pelan-pelan saja sampai adonan pipih dan lebar seperti ini. Lipat sisi kiri dan kanannya dan lipat bagian atas dan bawahnya seperti ini. Jadi total lipatannya ada 2 kali lipatan. Kalau sudah seperti ini lalu sisihkan. Lakukan kembali melipatnya sampai adonannya habis. Oh iya, untuk menggilas adonan yang kedua lakukan secara perlahan-lahan saja karena ini rawan sobek dan pecah untuk bagian adonan yang di dalamnya. Jadi lakukan dengan perlahan saja ya. Setelah semua adonan dilipat-lipat, sekarang saatnya mengisi bolunya. Ambil satu adonan lalu gilas perlahan dengan rolling pin sampai pipih. Lalu beri isian. Di sini saya isi dengan pisang raja yang sudah matang. Di sini untuk pisangnya tidak saya masak terlebih dahulu karena saya pakai pisang raja yang sudah benar-benar matang. Lalu tambahkan selai coklat, bisa diganti dengan misik. Lalu tambahkan potongan keju cheddar. Untuk ukuran potongan kejunya besar kecilnya disesuaikan saja. Kemudian lipat sisi kanan dan kirinya, lalu bagian atas dan bawahnya. Rapikan dan tekan-tekan agar tidak ada isian yang keluar.
Nah, kemudian tata di loyang, lakukan semuanya sampai selesai. Untuk cara penataan di loyang, kalau kalian menginginkan bolen yang tekstur kulitnya kering, maka cara penataannya diberi jarak. Tapi kali ini saya mau membuat bolen dengan tekstur kulit yang permukaannya kering tapi pinggirannya masih moist, maka saya tata rapat ya. Ini dia bolanya sudah selesai diisi semua dan ditata di loyang. Ini tadi menghasilkan 20 biji bolen dengan ukuran besar ya teman-teman. Lalu siapkan 1 butir kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu olesi permukaan bolen dengan campuran kuning telur tadi. Olesi permukaan bolen sampai rata. Lalu taburi topping keju dan mesis coklat, ditata seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, saatnya dipanggang. Panggang bolen di suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 30-40 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Oh ya, ovennya jangan lupa untuk dipanasi terlebih dahulu ya sebelum bolennya dimasukkan. Setelah kurang lebih 30-40 menit, ini bolennya sudah matang dan saya keluarkan dari oven. Ini sudah matang, lalu saya biarkan sampai suhunya hangat dulu atau dingin. Kalau untuk ide jualan, ini bisa dikemas di box seperti ini. Satu box ini isi 6 bolen ukuran jumbo. Nah, kalau sudah dikemas seperti ini semakin menarik ya. Dan ini bisa dijual dengan harga 20-30 ribu per boxnya. Karena ini ukurannya besar-besar dan rasanya premium, bolen ini juga tahan sampai 5 hari di suhu ruang. Sekarang saya perlihatkan bagian dalamnya. Untuk matangnya ini pas banget, matangnya merata, permukaannya juga tidak gosong, dan bagian kulit kanan kirinya kelihatan masih moist ya, sesuai yang saya inginkan. Dan setelah dibelah, kelihatan untuk tekstur kulitnya, luarnya crunchy dan berlapis-lapis, isiannya juga full, coklatnya juga meleleh. Beneran ini enak ya teman-teman. Rasa dan tekstur kulit bolennya ini tidak akan berubah walaupun sudah beberapa hari. Ini recommended ya untuk dicoba. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.